Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Untuk ilustrasi sebelum mempelajari apa itu bilangan berpangkat, lihat dulu animasi berikut ini. Misalnya kita punya dua kertas seperti ini ya. Apabila kertas ini dipotong menjadi dua, dipotong menjadi dua, jadinya seperti ini kan. Apabila kedua potongan kertas itu dipotong dua lagi, jadinya kayak gini. Terus potongannya dipotong dua lagi, jadinya kayak gini. Nah, begitu seterusnya. Kalau kita ngelakuin hal tersebut secara terus-menerus, dipotong dua terus. Nah, berapa jumlah potongan kertas yang diperoleh setiap kali memotong pada bagian sama? Nah, ini merupakan konsep dari bilangan berpangkat. Jadi kalau dipotong pertama dapatnya 2, terus jadi dapat 4, yang ini dapatnya 8, yang ini dapatnya jadi 16. Nah, kalau potongan yang ke N dapatnya berapa gitu. Nah, ini langsung kita masuk ke sini ya. Bilangan berpangkat. Nah, jadi kalau misalnya berpangkat itu kan misalnya ada A pangkat N. Nah, ini artinya A-nya ada sebanyak N. A dikali A dan seterusnya sampai A sebanyak N faktor. Contohnya misalnya ada 5 pangkat 3, berarti ini 5-nya ada 3. 5 dikali 5 dikali 5. Kalau kita kalikan hasilnya 125. Kalau misalnya 7 pangkat 5, berarti ini 7-nya ada 5, bukan 7 dikali 5. Jadi 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7. Nah, ini kalau dikalikan hasilnya berapa? Seperti itu. Ini definisi 1 dari bilangan berpangkat. Kemudian kita masuk ke sifat bilangan berpangkat. Nah, ini misalnya ada A berpangkat M dikali A berpangkat N. A ini apa? A ini bilangan, misalnya 5. Terserah, jadi kita lambangkan dengan lambang yang sama, yaitu A. A pangkat M dikali A pangkat N. Ini kalau bilangan berpangkat dikalikan, pangkatnya dijumlah, jadi A pangkat M ditambah N. Misalnya ada 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 2. Nah, ini kan perkalian bilangan berpangkat, berarti pangkatnya nanti dijumlah. 7 pangkat 3 ditambah 2. 7, 3 ditambah 2 berapa? 7 pangkat 5. Nah, ini bilangan berpangkat ini, perkalian ini bisa kita jumlahkan kalau misalnya sama. A sama dengan A, 7 sama dengan 7, 5 dengan 5. Kan ini sama 5 dengan 5, berarti 5 pangkat 3 ditambah 2, jadi 5 pangkat 5. Kalau misalnya 3 pangkat 6 dikali 2 pangkat 7, nah ini nggak boleh, ini salah. Jadi ini kita cari hasilnya berapa, ini cari hasilnya berapa, baru dikalikan. Kalau misalnya sama, baru boleh pangkatnya dijumlah. Kalau misalnya itu perkalian bilangan berpangkat. Kemudian ada lagi, yang pertama tadi perkalian bilangan berpangkat. Yang kedua sifatnya yaitu pembagian bilangan berpangkat. Kalau misalnya pembagian bilangan berpangkat, A pangkat M dibagi A pangkat N, nah, hasilnya jadi dikurang pangkatnya. A pangkat M kurang N. Contohnya 8 pangkat 5 dibagi 8 pangkat 3. Nah, ini kan sama 8 dengan 8. Tapi dia pembagian. Kalau pembagian bilangan berpangkat, pangkatnya yang kita kurangi. 8, 5 kurang 3. Jadi 8 pangkat 5 kurang 3, 2. Jadi 8 pangkat 2. Kemudian yang ketiga ada perkalian bilangan berpangkat. Misalnya A pangkat M dipangkatkan lagi N. Jadi kalau misalnya ada dalam kurung kayak ini, jadi dikalikan pangkatnya. A pangkat M dikali N. Jadi kalau misalnya ada contoh 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 5. Nah, berarti ini pangkatnya dikalikan. 3 pangkat 2 dikali 5. Berapa 2 kali 5? 10. Jadi 3 pangkat 10 hasilnya. Nah, ini baru 3 sifat dari bilangan berpangkat. Sekarang kita masuk ke definisi yang kedua. Misalnya ada A pangkat 0. Kalau A pangkat 0 itu 1. Jadi seluruh bilangan kalau dipangkatkan dengan 0 dengan 1.
3 pangkat 0 1, 10 pangkat 0 1, 1000 pangkat 0 1. Pokoknya seluruh bilangan yang berpangkatnya 0 hasilnya 1 ya. Kemudian definisi yang ketiga, bilangan berpangkat negatif. Kalau bilangan berpangkat negatif jadinya pecahan. Jadi kalau ada pangkat A pangkat min M, jadi hasilnya 1 per A pangkat M. Contohnya misalnya 7 pangkat min 5. Nah, karena dia berpangkat negatif, jadinya pecahan. Pecahan itu berarti 1 per 7 pangkat 5. Nah, dari negatif pangkatnya berubah jadi positif. Tapi ini angkanya berubah jadi pecahan, seperti itu. Kemudian kita masuk ke sifat yang keempat. Tadi baru 3 sifatnya ya. Sekarang sifat yang keempat. Misalnya ada 2 bilangan. Tadi kan baru 1 bilangan. Sekarang ada 2 bilangan A dengan B berpangkat M. Nah, ini masing-masing berpangkat M. A pangkat M dikali B pangkat M. Terus kalau misalnya ada pembagian A per B per pangkat M, ini juga masing-masing pangkatnya M. A pangkat M per B pangkat M. Yang keenam, misalnya ada A pangkat M akar N. Nah, ini kalau misalnya ada akar berarti pangkatnya per. Jadi A pangkat M per N. Langsung aja ke contoh ya. Contoh yang pertama. Ada 2 dikali 6 pangkat 3. Nah, ini kan ada 2 bilangan. 2 dengan 6 berpangkat 3. Berarti ini masing-masing punya pangkat. 2 pangkat 3 dikali 6 pangkat 3. Kemudian begitu juga untuk yang pecahan, pembagian. 3 per 7 pangkat 2. Berarti ini masing-masing punya pangkat 2. 3 pangkat 2 per 7 pangkat 2. Untuk yang akar tadi, misalnya ada 5 pangkat 2 per 3. Berarti ini 5 pangkat 2 akarnya jadi per 3. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya Mem akan jelasin contoh soal dari bentuk akar. Setelah kita pelajari tadi sifat-sifat dari bilangan berpangkat, sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya. Nah, ini ada soal selesaikanlah atau sederhanakanlah bilangan berpangkat berikut. A pangkat 3 dikali A pangkat 6 pangkat lagi 2 per A pangkat 3 berpangkat lagi 3. Nah, ini kita lihat dulu. Di sini kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung ini pangkatnya ada 2. Kalau misalnya pangkatnya ada 2, berarti itu sifat perkalian bilangan berpangkat. Nah, jadi perkalian bilangan berpangkat 6 dikali 2. Begitu juga untuk yang di bawah. A pangkat 3 dikali 3. Kalau sudah seperti ini kita kalikan saja. A pangkat 12 per A pangkat 9. Ini perkalian bilangan berpangkat. Kalau perkalian bilangan berpangkat, pangkatnya ditambah. Jadi 3 ditambah 12 per A pangkat 9. Berapa 3 tambah 12? 15 per A pangkat 9. Nah, ini pembagian bilangan berpangkat. Seperti yang kita telah pelajari, kalau pembagian bilangan berpangkat, pangkatnya dikurang. Jadi A pangkat 15 dikurang 9. 15 kurang 9 jadinya 6. Jadi hasil akhirnya A pangkat 6. Untuk contoh soal yang kedua, 7 pangkat 3 dikali 1 per 343 berpangkat min 2 dibagi 49 pangkat 2. Nah, ini kan lain-lain angkanya. Kalau yang tadi kan misalnya sama 7, 7, 7, tapi ini lain. Nah, kalau untuk angka yang lain ini kita lihat angka yang paling kecil berapa? 7. Berarti 343 ini bisa juga jadi 7, 49 ini bisa juga jadi 7. Nah, kita mikir dulu. 343 ini 7 pangkat berapa? Kalau 7 pangkat 1 kan 7. 7 pangkat 2 berarti itu artinya 7 dikali 7, 49. Kalau 7 pangkat 3, 7 dikali 7 dikali 7. 49 dikali 7. 49 kali 7 ialah 343. Ya. Kalau sudah seperti itu, tinggal kita ganti saja. 7 pangkat 3-nya tetap
343. Nah, kita ganti dengan ini 7 pangkat 3. 7 pangkat 3 berpangkat lagi min 2 dibagi 49 ini 7 pangkat 2. 7 pangkat 2 pangkat lagi 2. 2 yang ini punya yang ini. 7 pangkat 2 ini punya 49. Kemudian kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Nah, ini kalau misalnya dia pecahan 1 per 7 pangkat 3. Ini kan bilangan berpangkat ya. Kalau misalnya ini naik ke atas, jadi 7 pangkat min 3. Seperti itu nak ya. Jadi ini 7 pangkat min 3, pangkat lagi min 2, dibagi 7 pangkat 2 dikali 2. 7 pangkat 3, nah ini juga dikaliin pangkatnya. 7 min 3 dikali min 2. Dibagi 7 pangkat 2 kali 2, 4. Ini min 3 kali min 2, 6, dibagi 7 pangkat 4. Nah ini ada perkalian, ada pembagian. Kalau perkalian pangkatnya ditambah, tambah 6. Kalau pembagian pangkatnya dikurang. Jadi tinggal 7 pangkat 3 tambah 6, 9. 9 dikurang 4, 5. Jadi hasil akhirnya 7 pangkat 5. Contoh soal selanjutnya, misalnya ada 5 pangkat 2 per 3 dikali 25 pangkat 2 per 3 dikali 8 pangkat 2 per 3. Ini kan lain-lain angkanya nak ya, 5, 25 dengan 8. Kalau 5 ini kan sudah bilangan kecil terakhir, jadi ini tetap 5 pangkat 2 per 3. Kalau 25 ini kita pikir berapa pangkat berapa? Oh, 25 ini berarti 5 kali 5, berarti 5 pangkat 2. Jadi 25 ini kita ganti dengan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2, pangkat lagi 2 per 3. Nah, kalau 8 ini berapa pangkat berapa? 8 itu berarti 2 dikali 2, 4 dikali 2 lagi 8. Jadi ada berapa 2-nya? 3. Jadi 2 pangkat 3. Kita ganti 8 ini dengan 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3, pangkat lagi 2 per 3. Nah, jadi ini yang dalam kurung dulu kita selesaikan kan? Yang ini tetap. Nah, kalau ada 2 pangkatnya, pangkatnya dikalikan. 5 pangkat 2 kali 2 per 3, 2 kali 3 dikali 2 per 3. Tetap. Nih, 2 kali 2, 4 per 3. Jadi 5 pangkat 4 per 3. Kalau yang ini 3 kali 2, 6. Berarti 6 per 3, 6 per 3. Nah, ini sama 5 dengan 5. Nah, ini berarti bisa kita selesaikan dengan sifat perkalian bilangan berpangkat. Kalau perkalian bilangan berpangkat, pangkatnya dijumlahkan. Jadi 2 per 3 ditambah 4 per 3 dikali 2, 6 dibagi 3, 2. Jadi ini 2 pangkat 2. Nah, kalau seperti ini 2 per 3 tambah 4 per 3, tinggal kita jumlahkan saja pangkatnya karena penyebutnya sudah sama ya, 3 dengan 3. Jadi 2 ditambah 4, 6 per 3 dikali 2 per pangkat 2. Nah, bagi 3, 2. Jadi 5 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. 5 pangkat 2, 25. 2 pangkat 2, 4. Jadi 25 dikali 4, 100. Jadi hasilnya 100.